Indonesia ingin memperkenalkan sebuah aplikasi ojek online bernama Gojek. Saya Mutiara sebagai moderator. Di samping saya ada rekan saya bernama Kadek sebagai pemateri. Selanjutnya ada rekan saya bernama Ketut sebagai contoh driver Gojek Indonesia. Selanjutnya ada dua rekan saya bernama Wahyu dan David sebagai sales Gojek Indonesia. Baiklah, di slide pertama ini saya akan memperkenalkan kepada kalian apa itu Gojek. Gojek merupakan perusahaan teknologi dari Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa Gojek. Maksudnya apa? Maksudnya itu dia akan menarik ojek-ojek supaya mendaftar di dalam aplikasi ini, supaya kita para customer juga tidak perlu repot-repot untuk keluar jauh dari rumah dan melewati segala rintangannya untuk ke tempat Gojek itu, pangkalan Gojek. Nah, saat ini Gojek telah terdiri di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play Store dan di App Store. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Nah, kalau kalian tidak tahu, GoPay itu juga bekerja sama juga dengan Tokopedia, jadi bisa melakukan pembayaran di Tokopedia dengan GoPay. Nah, di sini kelebihan GoPay ini banyak ya. Kalian bisa kalau kalian baru join GoPay, sebulan kalian menggunakan GoPay itu, kalian dibebaskan biaya admin untuk sebulan. Dan selain di Indonesia, layanan Gojek ini telah tersedia di Vietnam dan Singapura. Next slide. Nah, selanjutnya Gojek sendiri didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim dan rekan-rekannya. Nah, Gojek sendiri pada awal mulanya adalah sebagai alat pengiriman ojek. Nah, seiring berjalannya waktu, Gojek juga berkembang sebagai alat antar pesan makanan dan seperti alat transportasi dan layanan lainnya. Nah, Gojek sendiri seiring berjalan waktu juga sebagai aplikasi terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2020 sebagai aplikasi unggulan. Nah, next slide. Nah, visi dan misi sendiri adalah misinya adalah untuk memberikan inovasi kepada masyarakat untuk memudahkan aksesibilitas dan seperti efisien terhadap waktu. Nah, sedangkan visinya sendiri adalah Gojek memberdayakan masyarakat dengan teknologi sehingga memudahkan kehidupan sehari-hari dengan mengurangi seperti macet dan lain-lain. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, di Gojek sendiri itu ada yang namanya 4P, promotion, price, product, dan price. Produk sendiri, Gojek itu menyediakan ada mobil driver
3. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi rekan saya yaitu Mutiara. 4P selanjutnya yang pertama ada promotion atau promosi. Ada beberapa bagian. Yang pertama ada periklanan. Apa itu? Periklanan itu termasuk ke dalam media cetak, sosial media, dan saluran lainnya untuk mengkomunikasikan tentang produk tersebut. Yang kedua, ada hubungan masyarakat yang di sana ada memiliki kegiatan-kegiatan untuk perusahaan dan masyarakat dapat terjalin hubungannya. Selanjutnya ada promosi penjualan seperti ada event, kegiatan, promosi khusus, dan surat email lain-lainnya. Selanjutnya ada price atau harga. Ada beberapa bagian. Yang pertama ada strategi penetapan harga yang dimana perusahaan menetapkan harga yang pas untuk produk tersebut maupun ada diskon dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada kisaran harga yang dimana harga saya salah jelasannya kebalik. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Tiara tentang 4P. Selanjutnya ada promotion atau promosi. Ada beberapa bagian. Yang pertama ada periklanan yang menggunakan media cetak, sosial media maupun media lainnya. Yang kedua ada hubungan masyarakat yang dimana perusahaan dan masyarakat itu terjalin hubungannya. Dan yang terakhir ada pemasaran dimana yang ada promosi khusus, kontes, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada price atau harga. Yang pertama ada strategi penetapan harga yang perusahaan menetapkan harga dari wilayah tersebut. Yang kedua ada kisaran harga. Kisaran harga dengan penetapan harga tidak jauh bedanya ya. Jadi kisaran harga ini juga harga yang ditawarkan kepada pelanggan. Selanjutnya terakhir ada keuntungan marginal, di mana perusahaan mengambil keuntungan dari produk tersebut. Next slide. Nah, kemudian di aplikasi Gojek ini terdapat SWOT. Yang pertama kekuatan atau strength, yaitu sebagai perusahaan yang pertama kali mengembangkan transaksi online. Gojek sudah memiliki lebih banyak mitra pengemudi. Nah, pilihan yang ditawarkan melalui aplikasi pada perusahaan lain, Gojek juga menawarkan berbagai jenis layanan. Nah, untuk kelemahannya atau weakness dibandingkan perusahaan lain, biaya layanan Gojek lebih sedikit. Nah, sehingga banyaknya konsumen tertarik pada penggunaan aplikasi Gojek. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya. Selanjutnya ada peluang atau opportunity, yaitu memperluas jaringan dan menjalin kerjasama dengan banyak perusahaan atau perlembagaan yang ada di Lampung atau di Asia Tenggara. Selama ini layanan Gojek digunakan oleh konsumen sebagai konsumen perorangan yang dimana adanya pertimbangan untuk meningkatkan bentuk perusahaan khususnya untuk Gosen, Gokar, Gobuk, sebab Gojek masih mempunyai peluang besar untuk masuk ke bisnis logistik guna memenuhi pelanggan korporat. Selanjutnya ada ancaman di mana peraturan ketat atau perubahan peraturan pemerintah yang mengenai transportasi dan teknologi dapat membatasi operasi Gojek atau meningkatkan biaya kebutuhan terhadap peraturan. Selanjutnya persaingan dan pendatang baru. Munculnya persaingan baru di industri biasanya baik lokal maupun global dapat mengancam paksa Gojek dan memaksa perusahaan untuk terus berinovasi. Ketiga, risiko keamanan data dan privasi.
dan mengurangi jaringan pengguna. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, jadi itu sedikit penjelasan tentang penggunaan aplikasi Gojek dari rekan saya. Selanjutnya saya mau menampilkan video nih tentang Gojek yang didirikan oleh Nadiem Makarim. Jadi ini videonya, kita tonton sama-sama ya. Orang ini dari seorang konsultan hingga mendirikan startup dekakorn pertama di Indonesia. Nadiem Makarim, founder Gojek, lahir pada tahun 1994 dari seorang ayah yang merupakan anak sukses bernama Noto Makarim. Beliau merupakan seorang anak yang bersekolah SMA di Singapura, kemudian bergelar sarjana International Relations di Amerika, dan mendapat gelar master dari Harvard. Nadiem memiliki background profesional sebagai konsultan sebelum akhirnya mendirikan Gojek di tahun 2011 dan berkembang pesat setelah meluncurkan aplikasi di tahun 2012. Inovasi yang dilakukannya sukses karena saat lalu disrupsi penggunaan ojek tradisional atau anggaran di Indonesia. Setelah 10 tahun Gojek berdiri, akhirnya perusahaan yang didirikan Nadiem mendapatkan status dekakorn, yaitu startup yang memiliki valuasi di atas 140 triliun rupiah. Saat ini Nadiem telah mundur dari Gojek karena menggunakan amanat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Dari kisah Nadiem Makarim mendirikan Gojek yang menjadi salah satu startup paling sukses di dunia, hal yang paling penting adalah solusi inovatif yang mampu mendisrupsi dan menjawab kebutuhan masyarakat. Beliau mengatakan, setiap orang bisa mencuri idemu, tapi tidak setiap orang bisa mencuri tindakan. Jadi, pelajaran apa nih yang bisa kita ambil dari founder Gojek ini? Baik, jadi itu cuplikan videonya. Jadi pelajaran apa sih yang kita dapat ambil dari video ini? Semua orang bisa mencuri idemu, tapi tidak dengan tindakan. Tuh. Jadi itu saja ya mungkin yang dapat kita perkenalkan tentang aplikasi Gojek ini. Baik, jadi itu yang dapat kami sampaikan pada hari ini tentang aplikasi Gojek dan pengenalan aplikasi Gojek. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.